Audio Jungle. Audio Jungle. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Hari. Sehat? Alhamdulillah. Baik, ya hari ini kita bertemu karena besok kan Pak Jainal mau mengajar ya di kelas 11 Betul, MIPA ya. di 11 MIPA. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini adalah bagaimana sejauh mana persiapan Pak Jainal untuk besok mengajar di kelas 11 MIPA. Oke. Baik, Pak. Baik, saya ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan ke Pak Jainal terkait persiapan besok mengajar ya. Baik, Pak. Yang pertama adalah tujuan pembelajarannya. Untuk besok itu tujuan pembelajarannya apa ya? Baik, Pak. Saya akan memaparkan tujuan pembelajaran besok itu untuk menyelesaikan permasalahan motivasi belajar siswa. Jadi masih perlu ditingkatkan dengan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi diharapkan siswa mampu menganalisis C4 potensi konflik dan memberi solusi di tengah keragaman dalam masyarakat. Serta siswa berperan aktif mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, baik. Kalau materi pokoknya itu apa yang materi pokok dari pelajaran nanti besok? Jadi karena saya ada di kelas kurikulum merdeka, jadi materi pokoknya itu elemen ya, Pak, elemen Bhinneka Tunggal Ika itu unit ketiga ya untuk besok. Nah, kemudian pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran besok untuk saya itu seperti apa? Saya ini pengen apa nih dikembangkan? Apakah keterampilannya, apakah kognitifnya atau pengetahuannya? Atau sikapnya, kira-kira apa yang akan dikembangkan? Baik, Pak, jadi besok yang akan saya kembangkan dari sisi siswanya itu meningkatkan motivasi belajar siswa, kemudian menggunakan model pembelajaran inovatif ya, yang diproklamirkan di kurikulum merdeka. Terus yang terakhir itu menganalisis potensi konflik dan memberi solusi. Kemudian berikutnya, keberhasilan pembelajaran itu tidak lepas dari metode, strategi, atau model pembelajaran diterapkan. Nah, untuk besok nih, strategi apa yang digunakan Pak Jainal supaya pembelajaran itu bisa berhasil? Baik, besok strategi yang saya persiapkan sebagai guru, yang pertama adalah guru menyiapkan LKPD. Kemudian yang kedua, guru memberi pertanyaan tes melalui pilihan ganda menggunakan Google Form. Terus yang ketiga, guru menyediakan pembelajaran. Jadi baik media pembelajaran, infocus, literasi, buku-buku dan lain-lain. Terima kasih, Pak. Nah, itu saja mungkin Pak Jainal terkait persiapan besok ya. Semoga besok pembelajaran bisa berlangsung dengan lancar. Amin. Kemudian juga siswa-siswa antusias mengikuti pembelajaran. Amin, amin ya Allah. Dan nilai yang dicapai oleh siswa pun itu bisa berhasil dengan baik ya, Amin, ya Allah. mencapai KKTP ya, Amin, gitu. ya Allah. Karena kan akhir dari pembelajaran ini dengan melakukan evaluasi ya, atau assessment, penilaian ya, Iya, gitu. betul, Pak. Nah, penilaian itu digunakan apa besok itu? Penilaian apa? Digunakan assessment tekniknya dengan menggunakan media online, apakah berbasis tulis? Nah, jadi kalau untuk siswanya, kalau saya menilainya kan melalui LKPD, jadi saya manual, tapi untuk siswa itu bisa mendownload LKPD-nya, dan siswa juga bisa mengirim hasil dari LKPD yang manual tulis tangan itu bisa melalui Word atau PDF atau tanpa yang dikirim ke Google Drive melalui saya. Jadi bentuknya sudah online ya, jadi sudah bentuk jadi online ya. Sudah online ya. Termasuk untuk tes pilihan ganda pun siswa menggunakannya bukan pakai kertas, jadi menggunakan Google Form gitu, Pak. Jadi siswa bisa mengakses melalui handphonenya masing-masing. Oke. Jadi memanfaatkan IT ya, IT, gitu, betul, dalam proses penilaiannya. Oke. Itu saja Pak Jainal, Terima kasih. semangat ya.
Terima kasih atas waktunya bisa bertemu dengan saya Ya, baik, untuk persiapan besok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin Pak ya. Ya, Pamit. silakan. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hari. Bagaimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah Pak Hari. Iya. Sangat bersemangat. Semangat ya. Baik. Kemarin Pak Jenal telah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 11 MIPA ya. Nah, kira-kira bagaimana tuh perasaan Pak Jenal setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 11 MIPA itu? Yang saya rasakan, saya sangat senang sekali ya ketika sudah menerapkan proses pembelajaran sesuai dengan modul ajar di kelas 11 MIPA. Oh, baik. Jadi sudah sesuai ya? Sudah sesuai. Kemudian yang berikutnya, dari kegiatan pembelajaran itu kira-kira catatan apa yang menurut Pak Jainal bisa diambil dari kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di 11 MIPA itu? Ada poin penting yaitu keaktifan setiap murid itu menyampaikan pertanyaan dan jawaban dari materi yang didiskusikan itu sangat aktif ya Pak ya. Oh gitu, ya. Jadi siswa itu jadi sangat aktif ya, murid sangat aktif ketika proses pembelajaran, karena kami itu diskusi kelompok ya kalau nggak salah. Dan setiap kelompok itu menyampaikan prestasi, kemudian ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan. Setiap kelompok diberikan ruang untuk menanyakan kepada kelompok prestasi ya, seperti itu. Betul Ya. Pak. Nah, kemudian apa sih tindak lanjutnya setelah proses pembelajaran itu? Jadi rencana tindak lanjut yang saya akan pergunakan yang pertama adalah penggunaan alat dan media pembelajaran yang lebih maksimal. Kemudian sumber referensi belajar lebih variatif dan tidak hanya berfokus pada buku referensi saja sebagai literasi. Kemudian saya juga akan mulai menerapkan mode pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Berarti itu tindak lanjut ya, serta mengetahui pembelajaran yang dilakukan di kelas 11 MIPA itu yang kemarin ya. Ya, baik. Nah, berikutnya tentu Pak Jaya itu punya rencana nih mengembangkan diri ya, namanya guru itu harus terus berkembang. Nah, yang pertama nih, kira-kira rencana aktivitas pengembangan itu apa ya? Yang pertama adalah saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Gitu Pak ya. Jadi diterapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran emosional, ya sosial emosional ya. Sosial emosional. Nah, apa tujuan yang hendak dicapai? Tujuan yang dapat dicapai pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan belajar murid. Jadi setiap pembelajaran tentu mungkin Pak Jenal akan perhatikan dulu kebutuhan murid itu apa nih. Ya, kalau misalkan kebutuhannya misalkan anak yang senang dengan gambar atau mungkin audio, itu akan berusaha difasilitasi ya. Ya, Gitu. fasilitasi. Kemudian ukuran keberhasilannya itu apa tuh? Ukuran keberhasilannya? Sebagai tolak ukur keberhasilan, saya dan murid mampu menerapkan pembelajaran berdiferensi dan sosial emosional di kelas. Nah, kira-kira dukungan atau pendukungnya apa Pak supaya terlaksana pembelajaran berdiferensiasi itu? Pendukungnya itu baik dari kepala sekolah, tim manajemen, guru, murid, dan rekan sejawat. Jadi semuanya mendukung ya supaya Semuanya terjadinya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, biasanya itu kapan waktunya itu? Waktunya selama waktu proses pembelajaran. Jadi penerapan diferensiasi ini berarti ketika proses pembelajaran berlangsung ya. Betul Oke. Pak. Kemudian rencana pengembangan kedua apa itu? Rencana pengembangan kedua, saya akan menerapkan model atau metode pembelajaran yang inovatif. Nah, tujuan yang hendak dicapai? Jadi mampu menerapkan model atau metode pembelajaran yang inovatif. Jadi nanti Pak Jaya ini mampu menerapkan pembelajaran yang inovatif ya. Jadi ya siswa atau murid itu tidak jenuh ya atau bosan dengan model pembelajaran seperti itu. Oke, kemudian ukuran keberhasilannya apa itu?
Jadi saya sebagai guru mampu menerapkan model atau metode pembelajaran inovatif di kelas nantinya. Jadi punya kemampuan seperti itu ya. Nah, apa daya dukungnya? Daya dukungnya tentu ada guru, murid, dan rekan sejawat. Jadi ada guru, murid, dan rekan sejawat. Ya, rekan sejawat itu kan bisa dari guru juga ya. Guru juga. Dan waktunya kapan? Jadi waktunya selama aktivitas pembelajaran di sekolah. Selama aktivitas pembelajaran berlangsung ya, kita menerapkan model pembelajaran yang inovatif, ya, bisa saja nanti kreatif. Nah, dari rencana pengembangan diri ini kapan akan dilakukannya nih? Kira-kira kapan nih rencana pengembangan diri? Pertama penerapan di pembelajaran berdifferensiasi, yang kedua ada pembelajaran model pembelajaran yang inovatif. Jadi rencana untuk melakukan aktivitas pembelajaran berdiferensial dan pembelajaran sosial emosional dan menerapkan model atau metode pembelajaran yang inovatif saya akan menerapkan minggu depan ya Pak ya, insya Allah. Oh iya. Ya mudahan dengan rencana yang sudah dibuat ya, mudah-mudahan minggu depan diberikan kelancaran. Iya. Itu saya mungkin Pak Zainal ya, semangat terus bekerja sebagai guru yang terus bergerak melakukan perubahan-perubahan. Terima kasih dukungannya Pak. Ya, terima kasih ya atas kehadirannya untuk melakukan pasca observasi ini. Sama-sama. Ya, semoga sukses buat Pak Zainal ya. Amin. Terima kasih Pak support dan dukungannya. Ya, terima kasih ya.